Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. How are you today? I hope that you are in a very good conditions. Actually, today we are going to discuss about narrative text and what is that narrative text. Okay, actually, we will listen to a folk tale, to read a folk tale for myself, to read a folk tale to other people, and to get a moral lesson from a folk tale. Okay, if it is translated to Indonesian, it means that kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat, membacakan cerita rakyat untuk diri kita sendiri, dan membacakan cerita rakyat untuk orang lain. Yang tujuannya supaya kita bisa mendapatkan moral lesson atau pembelajaran moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke. Nah, our learning purposes or harapannya nanti at the end of this lesson we can mengimplementasikan, mendeteksi, menciptakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat. Nah, harapannya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan kita bisa menciptakan karya dari ini. Kemudian untuk keterampilannya, harapannya kita nanti bisa melengkapi, mempolakan, mendesain secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya, solih-solihah. Diperhatikan agar nanti ketika proses pembelajaran dimulai kita memang benar-benar serius sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Okay, what do you think about this picture? Do you know what is this picture? This picture tells you about what? Nah, kira-kira foto ini bercerita tentang apa nih? Ini ada seorang anak laki-laki, there is a boy, and there is a old woman, and the old woman is crying. Nah, ini ada seorang anak laki-laki dan ada seorang ibu yang menangis ya. And actually this story will be told by using past tense ya. Jadi biasanya cerita ini juga digunakan dengan menggunakan past tense atau masa lalu. Jadi dia menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Nah, ayo kira-kira apa ini ceritanya? Okay, that's right. This story tell us about Malin Kundang. And how about this? There was an old mother and there was a stone, and the stone seems like a beautiful young girl. Jadi sepertinya di sini ada gambar seorang ibu yang sangat tua dan seperti ada patung yang replika patungnya ini terlihat seperti seorang gadis cantik ya dan muda. And it seems like she was crying. Sepertinya dia sedang menangis ya. Nah, kira-kira nih ceritanya tentang apa? What is the picture tells to you? Nah, ini kira-kira ceritanya menceritakan kita tentang apa ya? Do you know? Yeah, in Indonesian that is batu menangis ya. Okay, now it's the time to check it out the story. Listen to the story please. The Legend of Crying Stone. In a small village, a girl lives with her mother. The girl is very beautiful. Every day, she puts makeup and wears her best clothes. She doesn't like to have her mother work in the field. The girl is very lazy. One day, the mother asked the girl to accompany her to go to the market to buy some food. At first, the girl refuses, but the mother persuades her by saying they are going to buy new clothes. The girl finally agrees.
but she asks her mother to walk behind her. She doesn't want to walk side by side with her mother. Although her mother is very sad, she agrees to walk behind her daughter. On the way to the market, everybody admires the girl's beauty. They are also curious. Behind the beautiful girl, there is an old woman with a simple dress. The girl and her mother look very different. "Hello, pretty lady. Who is the woman behind you?" asked them. "She's my servant," answers the girl. The mother is very sad, but she doesn't say anything. The girl and the mother meet other people. "Hello, beauty. Who is the woman behind you?" asked them again. Again, the girl answered that her mother is her servant. Astaghfirullahaladzim. She always says that her mother is her servant every time they meet people. At last, the mother cannot hold the pain anymore. She prays to God to punish her daughter. God answers her prayer. Slowly, the girl's leg turns into stone. The process continues to the upper part of the girl's body. The girl is very panicky. "Mother, please forgive me." She cries and asks her mother to forgive her. But it's too late. Her whole body finally becomes a big stone. Until now, people still can see tears falling down the stone. People then call it the crying stone, or in Indonesian mean batu menangis. So, can you guess what is the moral value from this story? Nah, jadi ceritanya ini solihah ya, menceritakan tentang seorang gadis yang mungkin dalam bahasa Indonesianya bisa kita simpulkan dia itu congkak dan sombong ya. Karena dia itu tidak mau mengakui ibunya, karena ibunya mungkin terlihat tua dan berpakaian biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan yang lebih parahnya ketika dia berjalan bersama ibunya, yang dimana seharusnya adab kita berjalan dengan orang yang lebih tua itu adalah kita tidak boleh mendahului mereka. Kita harus berjalan di belakang mereka. Nah ini dia malah berjalan di depan, ibunya berada di belakang. Dan ketika ditanya itu siapa, orang yang ada di belakangnya, dia bilang itu pembantunya. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar mengerikan ya solihah ya. Jangan sampai kita seperti ini. Sesungguhnya keberuntungan hidup yang kita dapatkan itu pasti tidak lepas daripada doa-doa yang baik dari kedua orang tua kita. Nah, so from this story, perhaps you can guess what is the moral value. Yes, that's right. We have to obey our parents. We have to give them our best respect. Kita itu harus memberikan respect yang terbaik kita untuk mereka, atau rasa hormat terbaik kita untuk mereka. Jangan seperti ini ya. We are not allowed to offensive our parents. It is a very big sense. Kita itu tidak boleh untuk menghina orang tua kita ya, karena itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Oke, jadi tadi itu berkisahkan tentang sebuah cerita. Nah, dan kebetulan ceritanya itu merupakan salah satu folktale ya, atau cerita rakyat yang sering diceritakan oleh ibu-ibu zaman dahulu sebelum anaknya tidur. Nah, yang tujuannya itu supaya nanti anak mereka bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena ketika menyakiti hati kedua orang tua atau berbuat salah dengan mereka, itu akan menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini jenis cerita rakyat, legenda dan lain-lain itu disebutnya narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Nah, jadi sebuah cerita yang terdiri dari konflik, problematik ya, dan nanti ada akhirnya ceritanya seperti apa. Kemudian tujuan dari naratif teks itu sendiri adalah to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi maksudnya untuk menghibur pembaca dengan cerita.
And the generic structure of narrative text, there are four. The first is orientation, complication, resolution, and reorientation. Apa itu orientation? Jadi orientation itu adalah sets the scene where and when the story happen and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Jadi adalah bagian yang menceritakan kapan dan di mana kejadian itu kejadian ya, dan juga dia memperkenalkan siapa tokoh yang akan terlibat dalam kisah ini. Kemudian complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Nah, jadi ini dimana ceritanya itu pada puncaknya, permasalahan itu pada puncaknya, atau complication. Resolution, the problem, the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Nah, resolution ini menceritakan tentang akhir dari kisah itu, apakah kisahnya sedih, apakah bahagia gitu ya. And last, that is reorientation. Reorientation itu, this is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice or teaching from the writer. Nah, ini optional ya, bisa ada bisa nggak ada. Nah, biasanya isinya itu tentang closing, penutupan dari si penulis. Jadi kayak semacam kesimpulan, yang mana di simpulan itu tadi bisa kita dapati moral value dari kisahnya ya, atau mungkin nasihat yang bisa kita ambil dari kisah itu tadi. Okay, now we are back to the previous story. Kita kembali ya ke cerita yang tadi. Nah, kita kembali ke cerita ini untuk apa, solihah, yaitu untuk menentukan the generic structure of the story. Nah, tadi kita sudah ada review ya, bahwa generic structure-nya ada 4. Nah, generic structure-nya itu ada 4. Nah, tadi ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nah, sekarang kira-kira yang mana nih orientation-nya? Nah, kalau kita lihat orientation-nya, ingat tadi orientation berkisahkan tentang tempat, waktu, dan orang-orang yang terlibat dalam kisah ini. Kalau tempat, pastinya in a small village ya. Kemudian tokohnya itu ada a girl and her mother. Nah, maka bisa kita simpulkan nih bahwa orientation-nya ada di bagian pertama ini. Ini adalah orientation ya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan complication. Nah, ingat tadi complication-nya berkisahkan tentang konflik puncak dari kisah itu tadi terjadi seperti apa. Nah, masalahnya kan terjadi ketika suatu hari si gadis ini diajak oleh ibunya untuk pergi gitu ya, untuk membeli beberapa makanan. Ternyata dia nggak mau jalan bersama, bersisian dengan ibunya. Nah, maka bisa kita lihat complication-nya bermula dari sini. Yes. Nah, kemudian sampai although her mother is very sad, she agrees to walk behind. Nah, sampai ke di sini masih complication ya. Nah, ini masih complication semua nih di sini. Oke. Setiap orang nanya dia ini siapa, yang di belakang itu siapa, dan dia bilang astagfirullah, ibunya itu adalah pelayannya. Nah, ini dia. Maka bisa kita simpulkan nih di sini bahwa complication-nya itu sampai sini ya. Nah, ini dia complication masih. Sampai akhirnya ibunya tuh nggak tahan lagi gitu ya, sedih banget.
Dan resolutionnya di sini. Akhir kisahnya, ibunya berdoa kepada Allah, terdekat di sini ya, kepada Tuhan supaya dia dihukum, dan ternyata akhirnya dia menjadi batu dan batunya terus mengeluarkan air mata. Si anak tadi minta maaf tapi sudah terlambat semuanya. But it's too late. Oh, yang ini masih hijau ya. Nah, ini masih hijau nih. Sampai sini masih resolution ya. Nah, yang kuning ini adalah reorientation. Nah, jadi di sini ada penutupannya dari penulis, yaitulah akhirnya sampai sekarang disebutnya batu menangis. Oke, itu tadi ya bagian-bagian atau cara mengidentifikasi generic structure dari narrative text. Kalau bingung nanti putar ulang aja lagi videonya ya. Dan ini solihah benar-benar berkesesuaian ya dengan apa yang telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala in surah Al-Isra verse 23, the lesson from our learning today. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffiw wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jangankan bilang orang tua kita itu adalah pembantu ya, atau pelayan, bilang saja itu merupakan sebuah kesalahan, tidak boleh. Dan kita itu diminta untuk mengucapkan perkataan yang baik. Nah, jadi jangan sampai kita seperti cerita itu tadi ya, solihah, karena keberkahan hidup kita dunia dan akhirat itu sangat bergantung dari doa-doa yang baik dari kedua orang tua kita. Nah, jadi maka daripada itu solihah, jangan sampai kita salah tindakan. Ya percuma kalau nilai akademik kita bagus ya, tapi ternyata akhlak dan kelakuan pribadi kita kepada kedua orang tua kita sangat jauh daripada yang diharapkan. Nauzubillah min dzalik. Itu tanda bahwa ilmu kita belum barokah ya. Karena tanda keberkahan ilmu itu akan terlihat dari perubahan akhlak, perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi baik. Itu tanda bahwa ilmunya sudah barokah. Ilmunya telah menancap ke dalam hati, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Ditanya pertanyaannya apa, jawabannya apa, begitu ya. Nah, semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua ya, solihah. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.